Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana lagu yang kami naikkan pada pagi hari ini, bahwa begitu banyak kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Bahkan kalau kami masih boleh ada sampai hari ini adalah kesempatan hidup yang Kau berikan. Untuk kami masih boleh ada sampai hari ini. Dan ketika kesempatan itu diberikan kepada setiap kami, tolong kami Tuhan untuk kami terus boleh memiliki kerinduan, mengenal Engkau lebih lagi. Karena ketika kami boleh mengenal Engkau, hidup kami menjadi hidup seperti apa yang Kau inginkan. Dan Tuhan tolong mampukan kami di dalam segala keterbatasan kami untuk boleh mengenal Engkau. Dan kalau pada pagi hari ini Engkau akan berbicara kepada setiap kami, Tuhan tolong teduhkan hati kami, sehingga ketika Tuhan boleh berbicara dengan lembut kepada setiap kami, sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh mendengarnya. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga rindu hidup kami menjadi pelaku daripada kebenaran firman. Kami serahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Juga hamba-Mu ini dengan segala keterbatasannya, Tuhan tolong agar hamba boleh menjadi berkat buat setiap jemaat yang hadir pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kurang. Selamat pagi. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali setiap kita boleh berkumpul dan kita boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diberikan tema ini ya, Injil yang senantiasa mentransformasi. Ada sedikit tambahan, bukan Kristen asal-asalan. Bukan Kristen asal-asalan. Dan bagian firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya ingin bagikan dan kita sama-sama belajar itu terambil dari Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12 hingga 13. Ibrani pasal 4 ayat 12 hingga 13. Saya juga ada di slide. Mari kita membacanya gitu ya. Kalau boleh saya ayat yang ke-12, saudara-saudaraku ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, demikian jauh bacaan firman, diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bila saya pada pagi hari ini mengajak atau meminta untuk saudara-saudaraku memilih dua sisi ini. Kata-kata yang ada di A dan B, secara cepat saja, pilihan mana yang akan kita pilih? Secara cepat saja. Kelompok A adalah doa, bertumbuh, baca Alkitab. Kelompok B ada mabar atau main bareng, makan bareng juga bisa, kenyamanan atau baca berita online. Saudara-saudaraku pilih yang mana? Secara cepat saja kalau tadi ya, udah ya pilihannya ya karena cepat gitu ya. Saudara-saudaraku, kemungkinan kita akan lebih cenderung memilih yang sisi yang terakhir, yaitu mabar, kenyamanan, dan baca berita online. Mengapa? Karena kata-kata dalam bagian itu tidak membatasi saya dan saudara sekalian dengan segala aturan dan perintah-perintah yang ada. Semua kata-kata di bagian akhir itu memberikan sesuatu yang menyenangkan. Ya. Sedangkan kata-kata di bagian awal itu memberikan sesuatu yang berat dan sepertinya susah. Ada kesan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus harus begini, harus begitu. Hal itu nggak cocok dengan spirit atau semangat jiwa pada masa kini yang selalu mau kebebasan dan kelonggaran. Sehingga seringkali kita merasa capek dengan aturan-aturan rohani yang ada. Padahal kata-kata pada bagian yang pertama itu adalah kata-kata yang seharusnya menjadi gaya hidup saya dan saudara sebagai orang Kristen. Sehingga kehidupan kita sebagai orang Kristen bukan hidup Kristen yang asal-asalan. Apa sih hidup orang Kristen yang asal-asalan itu? Nih loh.
Saya mencoba mendefinisikan. Orang Kristen yang asal-asalan adalah orang Kristen yang selalu memiliki pemahaman bahwa Allah itu harus selalu mengikuti apa yang dirinya inginkan. Ya. Kalau Allah tidak mengikuti apa yang dia inginkan, maka dia akan pergi menjauh daripada Allah. Ngapain saya ikutin Allah yang tidak mengikuti apa yang saya mau? Orang Kristen yang asal-asalan adalah orang Kristen yang menjadikan segala kegiatan rohani, pelayanan, dan simbol rohani menjadi tanda kedewasaan rohaninya. Contoh, tadi KU1 juga saya sudah bilang. Semakin besar salib yang menggantung, itu semakin besar kerohanian kita. Semakin banyak simbol-simbol kekristenan kita pasang di rumah, kita pasang di mobil, kita pasang dimanapun kita pasang, itu menunjukkan bahwa kita semakin dewasa secara rohani. Semakin besar Alkitab kita, itu kita merasa wah kita adalah orang yang begitu rohani, super rohani. Hingga kita merasa bahwa simbol-simbol yang kita bawa itu adalah menunjukkan tanda kedewasaan rohani kita. Tapi sebenarnya itulah tanda orang Kristen yang asal-asalan. Orang Kristen asal-asalan juga adalah orang Kristen yang ketika diminta belajar tentang dosa, tentang murka Allah, tentang penghakiman Allah, itu malas. Bilang, aduh, itu bagian lause saja. Itu bagian musuh saja. Hidup udah berat, ngapain tambah-tambah begituan lagi? Susah, mendingan nggak usah. Tuh, orang Kristen yang malas, orang Kristen yang asal-asalan. Nah, orang Kristen asal-asalan adalah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Jadi bukan yang nggak percaya, percaya kepada Tuhan, namun tidak mengizinkan Tuhan sebagai pemimpin dan penguasa satu-satunya di dalam kehidupannya. Dia percaya Tuhan? Ya. Tapi apakah mengizinkan Tuhan sebagai pemimpin dan penguasa? Tidak. Dia mau mengatur dirinya menurut aturannya sendiri. Aturan Tuhan banyak, susah, dan bikin repot. Orang Kristen asal-asalan adalah orang Kristen yang ketika diminta mempraktikkan lagu ini, berat. Tahu lagu ini? Lagu sekolah minggu sih sebenarnya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Mau tumbuh gak? Kalau gak mau tumbuh berarti gak pernah baca Alkitab. Dan gak pernah berdoa. Itu orang Kristen yang asal-asal. Susah banget. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita melihat dan mendengar hal ini, apakah kita mulai dapat mengevaluasi diri kita? Apakah kita adalah orang Kristen yang asal-asalan atau kita adalah orang Kristen yang benar seperti yang Tuhan inginkan? Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita dapat membedakan bahwa saya bukan orang Kristen asal-asalan, tetapi orang Kristen yang benar. Ketika diri ini mau membiarkan firman Tuhan, Injil itu membedah keberadaan diri kita masing-masing. Ibrani 4 tadi ayat yang ke-12 mengatakan, sebab firman Tuhan atau firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, surat Ibrani ini diberikan kepada orang Kristen Yahudi. Penerima surat ini adalah orang-orang Yahudi, kemungkinan berbahasa Yunani yang tinggal di luar Palestina. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama percaya. Mereka orang Kristen yang sudah lama. Tetapi belum dewasa secara iman dan teologis. Makanya kalau kita baca secara Ibrani gitu ya. Ibrani pasal 5 ayat 12 dikatakan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kau masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah. Dan kau masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini udah lama jadi orang Kristen. Tapi di situ penulis kitab Ibrani bilang, kamu tuh loh harusnya
pemahaman kamu itu lebih dewasa. Tapi ternyata kamu masih seperti bayi yang gak bisa dikasih makanan keras, perlunya makanan susu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahkan beberapa di antara mereka mulai menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 3 ayat 13 dikatakan, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi keras hatinya karena tipu daya dosa. Mereka mulai mengikuti kehendak diri mereka dan mulai mau meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam situasi ini, penulis kitab Ibrani mengajak penerima suratnya untuk kembali melihat kepada firman Allah, Injil itu sendiri, yang dikatakan itu tajam, bagaikan pedang bermata dua. Gambaran yang ada, ini loh pedang bermata dua. Saudara-saudaraku, apa sih maksud pedang bermata dua ini? Pedang bermata dua ini, itu kiri dan kanannya sama-sama tajam. Biasa kan cuma satu sisi, kayak pisau roti. Ya, kalau kita yang sering makan roti, kan motongnya ya satu sisi aja yang tajam. Tapi pedang bermata dua ini, kiri kanannya itu tajam. Dan ujungnya runcing. Senjata ini adalah senjata yang paling mematikan pada saat itu. Dipakai oleh tentara Roma. Jadi ketika tebas, itu nggak mungkin lolos. Lolos dari sisi yang lain, akan kena sisi yang satu lagi. Jadi pedang ini adalah benda yang sangat mematikan dan menakutkan. Makanya di situ dikatakan dia memakai kata ini loh, distomon. Ya, pedang yang tajam, kedua sisinya sangat tajam dan runcing. Dengan kata yang di sini penulis kitab Ibrani ingin mengatakan kepada penerima suratnya pada saat itu dan juga kepada setiap kita pada saat ini bahwa firman Tuhan itu lebih dahsyat daripada pedang yang menakutkan. Firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang yang bermata dua. Saudara-saudaraku, ketika dikatakan lebih tajam, dia sanggup menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Hal ini ingin menggambarkan sebuah realita bahwa hal yang paling sulit pun untuk dipisahkan, tetapi hal itu dapat dipisahkan oleh Injil. Hal di mana kita berpikir susah, gak bisa. Tapi penulis kitab Ibrani mengatakan ketika Injil itu diberitakan, dia sanggup memisahkan hal-hal tersebut. Bahkan di sini ada sebuah istilah kedokteran kalau boleh saya katakan gitu ya. Memisahkan sendi dan sumsum. Mungkin bisa tanya dokter Michael nanti ya. Bagaimana susahnya memisahkan sendi dan sumsum di zaman itu. Yang kedokterannya belum secanggih zaman sekarang. Tetapi penulis kitab Ibrani ingin berkata, firman Tuhan itu sanggup memisahkan hal yang bagi manusia sulit. Tapi firman Tuhan sanggup. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Maksudnya firman Tuhan itu berkuasa membawa saya dan saudara kepada sebuah pembaharuan, transformasi yang sesungguhnya. Di mana firman Tuhan, Injil itu sanggup membedah hidup masing-masing kita. Begitu dalam. Sehingga dapat memperlihatkan kepada kita betapa kita bobrok dan rusak di dalam hidup yang kita jalani. Saudara-saudaraku, Yeremia 17 ayat yang 9 berkata, hati manusia itu tidak dapat diduga. Paling licik dari segala-galanya dan terlalu parah penyakitnya. Hati manusia. Dan di dalam Markus 7 ayat 21 dan 22 dikatakan, sebab dari dalam hati, itu dari dalam hati timbul pikiran-pikiran jahat yang menyebabkan orang berbuat cabul, mencuri, membunuh, berzina, menipu, memfitnah, serta melakukan segala sesuatu yang jahat, menjadi serakah, tidak sopan, iri hati, sombong, dan susah diajar. Itu hati saya dan saudara. Itu hati kita. Kotor dan jahat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk boleh merenung.
Apakah firman Tuhan, Injil itu menjadi hal yang penting di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya? Adakah kita menjadikan dia sebagai pedang, alat untuk membedah hidup kita? Sehingga ketika firman Tuhan itu menjadi hal yang penting, maka seharusnya ada pembaharuan, transformasi secara pikiran dan hati kita dalam diri kita. Ada perubahan, pembaharuan, transformasi pikiran dan hati secara internal. Sehingga bukan hanya penyesalan sementara di dalam kehidupan kita. Atau perbaikan perilaku yang kelihatan saja di luar. Sungguh-sungguh dari dalam ada perubahan yang nyata. Makanya John Piper mengatakan seperti ini. Pertobatan bukan hanya perbuatan baru, melainkan perubahan dari dalam yang menghasilkan buah-buah perbuatan yang baru. Dan Yesus menuntut kita untuk mengalami perubahan batiniah. Tuhan Yesus menuntut saya dan saudara perubahan dari dalam. Bukan yang hanya tampak luar saja, tapi sungguh-sungguh dari dalam. Sehingga ketika setiap kita dibedah oleh kebenaran firman Tuhan, maka tujuan pembedahan itu adalah untuk memberikan kesembuhan, bukan membiarkan kita terluka dan menderita. Kehidupan lama yang penuh dengan dosa itu seperti kanker yang tumbuh di dalam diri kita. Bila tidak diobati, maka akibatnya akan fatal. Saat ini, firman Tuhan yang sangat tajam itu sedang membedah hidup masing-masing kita. Dan membawa setiap kita untuk bertobat dan berubah dari dalam. Setiap kita tidak akan pernah bisa menjadi orang Kristen yang benar bila terus hidup di dalam ketidakbenaran. Sekali lagi, saya ingin mengatakan, setiap kita tidak akan pernah bisa menjadi orang Kristen yang benar ketika kita terus hidup di dalam ketidakbenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jangan pernah mengeraskan hati ketika firman Tuhan itu disampaikan kepada kita. Ketika kita boleh mendengarkan firman Tuhan, jangan pernah keraskan hati. Karena Tuhan Yesus berkata, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita nggak tahu kapan hidup kita berakhir. Kita nggak tahu juga kapan Tuhan datang. Tapi mari, di tengah segala kesempatan hidup yang masih Dia berikan sampai hari ini. Ketika firman Tuhan itu disampaikan dan kita dengar. Dan kita sadar, oh saya masih hidup di dalam dosa. Masih terus hidup di dalam kedagingan saya. Saya masih terus hidup di dalam apa yang saya anggap benar. Dan pada saat ini firman Tuhan diberitakan, bertobat. Itu yang Tuhan minta kepada setiap kita. Sehingga kita sungguh-sungguh memiliki hidup Kristen yang benar. Seperti yang Tuhan mau. Biarkan Injil itu membedah kita. Mengeluarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kita dapat membedakan bahwa hidup kita bukan orang Kristen asal-asalan, tapi orang Kristen yang benar. Ketika diri kita mau membiarkan firman Tuhan, Injil itu menelanjangi keberadaan kita masing-masing. Terus aku terjemahan New Revised Standard Version mengatakan seperti ini. And before him no creature hidden, but all are naked and laid bare to the eyes of the one to whom we must render an account. Ada sebuah istilah yang menarik di sini, laid bare. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan tidak satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris itu pakai kata laid bare. Laid bare itu maksudnya apa? Dibiarkan terbuka. Mau ditutup, dibiarkan terbuka. Mau ditutup, dibiarkan terbuka. Dengan kata lain, makna kata telanjang dan dibiarkan terbuka ini membawa penerima surat Ibrani untuk melihat bahwa di dalam hidup
sebagai orang percaya, pada dasarnya tidak ada hal yang dapat ditutupi. Dan sesungguhnya semua orang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Setiap orang tidak akan pernah dapat menghindar dari tatapan mata Allah yang Maha Tahu dan Kudus tersebut. Dan bukankah ini juga yang seharusnya kita sadari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Bahwa tidak ada satu hal pun di dalam kehidupan kita yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Karena sekalipun saya dan saudara dapat mengelabui semua orang, bahkan dengan segala kegiatan rohani kita. Seperti mungkin kita rajin ke gereja, atau menampakkan diri di gereja dari Senin sampai Senin kita ada di gereja. Ya. Atau kita juga dengan kegiatan-kegiatan yang ada, kita ikut berbagai pembinaan yang diadakan gereja, semua kita ikut. Bahkan kita terlibat pelayanan dalam semua pelayanan yang ada di gereja. Bahkan pelayanan di luar gereja juga kita ikut. Sehingga kita berkata, semua lini pelayanan saya ingin ada. Pada pagi hari ini saya ingin mengatakan, ketika hidup kita sebagai orang percaya tidak menghormati Dia, maka sebenarnya kita adalah Kristen impostor, Kristen penipu. Ketika kita hanya tampak luar saja, tapi sebenarnya kita tidak menghormati Dia sebagai Allah, kita adalah Kristen impostor, Kristen penipu. Makanya Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu Injil yang menyatakan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga ketika Injil Tuhan ini menelanjangi keberadaan diri kita, saya dan saudara sedang dibawa untuk melihat bahwa semua fenomena, kegiatan kerohanian yang kita lakukan untuk menunjukkan hidup kita baik dan benar, ternyata semua itu adalah hal yang sia-sia. Kenapa? Karena Allah tahu hati setiap kita. Yeremia 17 ayat yang ke-10. Aku, Tuhan yang memiliki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan melihat hati kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan biarlah ini boleh menjadi sebuah refleksi buat setiap kita. Sekali ketika kita hanya berpura-pura, Tuhan tahu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bukan hanya dibawa untuk melihat, tapi kita juga dibawa untuk sadar. Bahwa seringkali di dalam kehidupan beribadah kita pun, kita sebenarnya jauh daripada Tuhan. Tapi Yesaya 29 ayat yang 13 mengatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, sedangkan hatinya menjauh dariku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bukankah ini sebuah realita yang kita perlu akui di dalam kehidupan kita pada zaman ini sebagai orang percaya? Seringkali kita datang ke gereja, tapi sebenarnya hati kita tidak di gereja. Kita merasa kita dekat dengan Tuhan, tapi sebenarnya kita sedang jauh daripada Tuhan. Dan Tuhan melihat itu dan Dia berkata, umat ini datang kepadaku, tapi sebenarnya jauh daripadaku. Kita merasa dekat dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah merasa dekat dengan kita. Karena kita yang jauh. Dengan segala aktivitas rohani kita, kita sedang jauh daripada Tuhan. Dan lebih daripada itu, katakan juga kecenderungan hati kita, kecenderungan hidup kita, pada dasarnya adalah berbuat jahat. Mazmur 14 ayat 1 dan 3. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Ini hidup hanya untuk diri sendiri. Busuk dan keji perbuatan mereka.
Tidak ada perbuatan baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, dan tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Saya tertarik di sini dengan kata bejat. Saudara-saudaraku, saya dan saudara bejat. Kita nggak usah lihat orang lain. Coba lihat diri kita. Seberapa bejat kita di hadapan Tuhan. Seberapa jahat kita di hadapan Tuhan. Dengan segala hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita bejat. Tuhan melihat ke bawah. Adakah yang berbuat benar? Tidak ada. Tidak ada yang berbuat benar. Tuhan melihat kita loh. Dari surga. Tidak ada yang berbuat benar. Saya dan saudara bejat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kembali lagi saya mengajak setiap kita ketika firman Tuhan itu boleh menusuk dengan dalam. Membedah kita. Pada saat ini menelanjangi kita. Jangan keraskan hati. Ya sungguh-sungguh kita boleh melihat dan menyadari. Tuhan, ini saya. Kita nggak perlu lihat orang lain. Lihat diri kita di hadapan Tuhan. Seorang penulis yang bernama Peggy Noonan dalam bukunya Life, Liberty and Pursuit of Happiness, Kehidupan, Kebebasan dan Mengejar Kebahagiaan, menulis bahwa apa yang kelihatan dari luar itu bisa menyesatkan. Orang-orang itu tidak pernah tampil sebagaimana diri mereka yang sesungguhnya. Dan di dalam tulisannya itu, Peggy Noonan menggambarkan tentang seorang pengusaha tak bermoral yang berkata bahwa sesungguhnya ia sedang duduk pada jamuan makan malam dengan sebuah pisau belati di giginya. Sebuah gambaran yang ingin ditampilkan oleh Peggy Noonan tentang pengusaha ini di depan orang, di depan rekan bisnisnya, di depan orang-orang yang mengenal dia, ia tersenyum, dia baik, dia kelihatan orang yang wah ramah, tapi sebenarnya di dalam giginya itu ada pisau belati yang siap menggigit dan menerkam orang-orang yang ada di sekitar. Dikatakan lebih jauh di situ, ia kelihatan dari penampilan luarnya seorang warga yang baik dan terhormat, tetapi sesungguhnya ia adalah orang yang benar-benar munafik. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memerintahkan saya dan saudara tidak berlaku seperti orang munafik. Tuhan Yesus tidak pernah tertarik dengan topeng rohani yang kita pakai untuk menyatakan siapa diri kita di hadapan banyak orang. Enggak, Tuhan Yesus enggak tertarik. Seberapa banyak topeng yang kita punya dan kita pakai dan kita tunjukin kepada banyak orang di sekitar kita. Bahkan di gereja kita. Kita pakai itu semua. Agar kita kelihatan baik dan benar. Ingat. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka kita memakai topeng. Tuhan minta kita untuk menanggalkan topeng itu. Dan membuka topeng itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada akhirnya, ketika firman Tuhan membedah dan menelanjangi hidup kita masing-masing. Sewaktu muncul keinginan untuk berbuat dosa. Apakah yang kita rasakan? Ketika muncul keinginan dosa itu, apakah kita merasa, oh baik-baik saja, nggak apa-apa. Toh orang lain juga melakukannya. Atau kita rasa jijik terhadap dosa tersebut. Atau kita merasa, saya nggak mau hidup dalam dosa. Sekali lagi kita merasa nggak apa-apa, kan nggak ketahuan. Sah-sah saja. Mari saat ini kita bersikap jujur di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Berkata, Tuhan, saya harus meninggalkan hidup saya yang lama. Saya jijik dengan dosa yang selama ini terus saya hidupi. Saya jijik Tuhan.
dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bila ada di antara kita yang hadir pada pagi hari, merasa bahwa gak apa-apa, saya tidak merasa bersalah di hadapan Tuhan. Sah-sah aja saya hidup seperti itu. Kita perlu bertanya sungguh-sungguh, sudahkah kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Tanya baik-baik. Karena setiap orang yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan menjadikan dia sebagai pribadi yang mengubah hidup kita. Ketika kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak akan pernah mau terus-menerus hidup di dalam dosa. Kita akan tinggalkan dosa tersebut. Kita tidak akan pernah mau hidup di dalam kedagingan. Tapi kita akan membiarkan transformasi, perubahan yang nyata di dalam hidup kita. Ketika kita menjadikan dia sebagai Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sudah sebulan ini kita mendengarkan khotbah tentang kuasa Injil. Injil atas budaya, Injil atas pasca kebenaran zaman ini, kemarin juga, lalu banyak gitu ya. Injil terus diberitakan. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, adakah saya dan saudara mau berubah ketika kita boleh mendengarkan kuasa Injil itu diberitakan? Adakah kita mau berubah menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau? Sehingga hidup saya dan saudara menjadi hidup yang berdampak di tengah zaman yang semakin bengkok ini. Menjadi sia-sia bukan? Ketika kita sudah diberitakan akan kuasa Injil, tapi kita tidak mau menerima Injil itu. Kita tidak mau dia membedah dan menelanjangi kita. Kita mau terus hidup di dalam dosa dan kedagingan. Pada pagi hari, saya menantang saudara semua. Mau tidak hidup kita dibedah dan ditelanjangi oleh kuasa Injil. Mau tidak hidup kita berubah seperti apa yang Tuhan mau. Karena hidup Kristen bukan hanya bicara soal informasi hidup. Tapi hidup Kristen bicara soal transformasi hidup. Ada perubahan. Bukan soal hidup harus ini, harus itu, bukan. Tapi bagaimana hidup itu berubah seperti yang Tuhan mau. Informasi bisa kita dapatkan di mana saja. Tapi transformasi itu nyata di dalam diri kita dari dalam. Transformasi itu nyata ketika kita betul-betul menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari pada saat ini saya mengajak setiap kita untuk boleh mengambil waktu teduh secara pribadi. Mungkin ada begitu banyak dosa yang selama ini masih ada dalam diri kita. Dan kita simpan itu. Dan kita rasa itu hal yang wajar. Tapi pada pagi hari ini, saya mengajak setiap kita untuk datang di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Sehingga ketika dia mau membedah, mengeluarkan semuanya itu di dalam hidup kita, kita menyediakan diri kita. Bahkan ketika dia menelanjangi kita dengan segala topeng-topeng, dengan segala jubah kerohanian yang kita pakai. Mari saat ini, kita biarkan dan izinkan Tuhan menelanjangi kita. Karena kita bejat, jahat. Namun ketika dia membedah dan menelanjangi kita, bukan karena dia jahat, tapi karena dia mau hidup kita menjadi lebih baik. Setiap kita menjadi murid Kristus seperti yang dia mau. Mari kita mengambil waktu teduh. Berbicara kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan ada dan dia mau mendengar kita.
berbicaralah. Tuhan, ini kami. Pribadi-pribadi yang jahat, bejat, dan seringkali dalam kehidupan kami orang yang mengaku Kristen. Kami orang yang mengaku percaya Tuhan. Tapi dalam kehidupan kami tidak melakukan dan mengikuti apa yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami terus hidup di dalam dosa dan kedagingan kami. Dan kalau pada pagi hari ini, kuasa Injil itu kembali berbicara kepada setiap kami, Tuhan tolong kami. Agar sungguh-sungguh Tuhan, pada pagi hari ini, setiap kami yang sudah berbicara di hadapan Tuhan, kami ambil komitmen kami Tuhan, untuk hidup kami berubah, mengalami transformasi yang nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bukan orang Kristen asal-asalan, tapi kami orang Kristen yang benar, seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan tolong kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus itu yang memampukan kami Tuhan. Meneguhkan komitmen kami di hadapan Tuhan pada pagi hari. Menjadi kehidupan kami. Hidup seperti apa yang Tuhan mau. Karena hidup kami sebagai orang Kristen bukan hanya bicara soal informasi hidup, tapi bicara soal transformasi hidup. Perubahan hidup yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam hati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.